Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfor, bertemu lagi bersama saya Hussatul Hasanah yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Bu Novi Yulina Yusuf SPDI yang sekarang ini menjadi guru BK di MAN 4 Tanah Datar. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya hari ini nih Bu? Alhamdulillah, bil khair. Kali ini Ana mau ngajak Ibu buat bincang-bincang mengenai gaya belajar dan motivasi. Ya. Sebelumnya, gimana sih Bu gaya belajar yang efektif untuk anak Gen Z saat sekarang ini nih Bu? Kalau kita ngomong bicara soal Gen Z, kebanyakan Gen Z kan lebih pada action. Ya, kalau belajar fokus nggak suka. Kalau sesuai dengan kurikulum yang kita yang kita pakai sekarang, itu Gen Z itu lebih cocoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar apa nih Bu yang dipakai saat kurikulum Merdeka ini nih Bu? Kalau gaya belajar itu ada 3 sebenarnya pembagiannya. Nah, kalau kita untuk melihat gaya belajar siswa itu kita melakukan asesmen namanya. Tes, melalui tes. Kita nggak bisa tebak secara gamblang saja. Kita harus melakukan tes, dan dari hasil tes itu ada 3 macam jenis gaya belajar siswa itu. Apa aja tuh Bu? Yang pertama disebut dengan gaya belajar audio. Nah, tipe audio ini siswa itu akan lebih fokus, akan lebih optimal belajar ketika dengan mendengar. Mendengar. Ya, tuh kalau mendengar kan ada tipe orang tuh dengan mendengar. Kemudian ada namanya tipenya visual, gaya belajarnya visual. Yaitu siswa itu akan lebih optimal belajarnya ketika dia melihat. Ya, dengan contohnya melihat. Seperti apa nih Bu? Kalau yang mendengar contohnya ketika ada kan gurunya sukanya ceramah gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu yang paling senang nanti belajar dengan tipe guru yang seperti itu adalah siswa yang gaya belajarnya audio. Audio Bu. Nah, kalau yang visual dengan melihat, menggunakan penglihatan. Contohnya dengan menonton, ada tampilan-tampilan film atau slide-slide yang ditampilkan tuh visual namanya. Jadi gaya belajar anak tuh. Jadi berbeda, masing-masing anak tuh berbeda. Nah, yang ketiga disebut dengan gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik apa tuh Bu? Kinestetik itu lebih kepada gerakan fisik. Dia lagi pada action. Praktek nanti. Lebih banyak kegiatannya menggunakan fisik. Pamunya praktek langsung. Kita mau belajar tentang cara bercocok tanam nih. Kita langsung praktek lapang. Kalau anak kinestetik, kalau kinestetik ya Bu. Kinestetik itu orangnya lebih banyak gerakan. Gimana kalau gaya belajarnya ada 2 Bu? Per orangnya Bu? Ada tipenya audio visual, ada itu dengan 2 cara. Jadi dengan kalau dengan cara melihat dia mendengar juga Jadi gampang. Ada yang sempurna dia, kinestetik bisa, audio bisa, visual pun juga bisa. Ini sempurna nih orangnya. Ini nggak masalah mau belajar pakai apapun. Yuk ready gitu. Berdasarkan gaya belajarnya ini dipisah juga kelasnya atau enggak Bu? Seharusnya iya. Kalau berdasarkan kurikulum Merdeka itu gaya belajar siswa ini dikelompokkan itu bagusnya sesuai dengan gaya belajar. Soalnya gini, siswa kok akan lebih efektif atau guru pun akan efektif mengajar ketika dia dikelompokkan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Kalau audio ya sama-sama audio satu lokal tuh. Jadi satu media saja cukup, satu cara mengajar saja cukup guru. Tapi kalau dia satu lokal itu bermacam-macam, agak ribet juga itu lokal. Makanya ada kan yang suka jalan-jalan pas belajar. Iya, Bu. Ada yang suka ribut, ada yang bosan tidur mendengarkan ibunya ngomong karena dia nggak suka dengar gurunya ceramah dan lain sebagainya gitu kan. Iya Bu. Sekarang kan udah kurikulum Merdeka nih Bu. Gaya belajar selain 3 gaya itu ada yang lain nggak Bu? Enggak, yang secara cuma 3 gaya belajar. Nanti ada macam tambahnya lagi, ada yang audio visual, yang penggabungan atau yang 2 gaya belajarnya audio visual, visual kinestetik, ada yang macamnya campuran kayak gitu. Ibu kan sekarang udah berapa tahun ya Bu Ibu jadi guru BK di MAN 4 Tanah Datar Bu? Kalau di MAN 4 Ibu baru 1 tahun. Sebelumnya Ibu juga jadi guru BK Bu? Iya, sebelumnya Ibu di MTSN 1 Tanah Datar itu sejak tahun 2010 jadi guru BK. Udah lumayan lama ya Bu? Lumayan, sekitar 13 tahun Ibu honornya. Gimana sih Bu cara Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa dan siswi Ibu? Apa motivasi yang Ibu berikan? Kalau Ibu memberikan motivasi sesuai masalahnya. Kalau kita di BK itu untuk memberikan motivasi itu diungkap dulu masalahnya.
Yang pasti kalau di BK ini akan mengungkap masalah ke akar-akarnya. Kita akan mencari penyebab masalah itu apa. Nggak serta-merta kita nyalakan, iya kamu yang salah, nggak gitu. Ya kan masalahnya itu. Cari dulu penyebabnya, kemudian baru dicarikan solusinya. Kalau memang masalahnya itu agak berat, mungkin kami secara pribadi, guru BK itu akan memberikan semacam touch fisikal. Sentuhan fisik maupun sentuhan psikologis. Umpamanya dengan menepuk punggung atau dengan merangkul kalau perempuan ya. Kalau laki-laki minimal ya, laki-laki itu agak ada sentuhan fisiknya sedikit, karena kalau orang dikasih sentuhan fisik ketika ada masalah, mereka akan merasa nyaman nah ya, Bu. itu ya, secara fisiknya kayak gitu, secara psikologisnya akan mempengaruhi. Kebanyakan orang kan pada takut masuk BK nih, Bu. Kebanyakan yang masuk BK adalah siswa-siswi yang bermasalah. Iya, Gimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Jadi kan anak-anak itu menjadi takut buat masuk ngobrol ke sama BK guru BK, ya. Bu. Iya, itulah masalah yang sudah lama sebenarnya di BK. Masalah itulah yang selalu ada, yang muncul di sekolah. Dan kami sebagai guru BK pun kadang butuh waktu juga untuk menjelaskan kepada siswa ini bahwasanya BK itu bukan hanya untuk anak bermasalah, tetapi bagi semua siswa, bermasalah ataupun tidak bermasalah. Walaupun hanya sekedar pergi curhat, sharing, ngobrol-ngobrol biasa. Karena secara psikologinya ketika siswa itu berinteraksi, ketika kita berbicara, menyampaikan apa yang kita rasakan pada orang, itu sebuah kenyamanan akan muncul pada diri kita. Itu sekurang-kurangnya untuk melapen unek-unek kalau bahasa awaknya. Nah, Iya, Bu. cuman masalahnya sekarang karena kami BK ini kan nggak masuk kelas. Jadi pemahaman siswa yang kebanyakan dioper, yang dikirim ke ruang BK itu pasti siswa yang bermasalah. Apalagi sekarang udah ada pembina akademik ya, Bu. Ditambah lagi kalau di sini kita ada PA-nya ya, pembina akademik. Jadi dari secara prosedurnya kalau di sini kita harus lewat PA dulu. Kalau PA-nya baru ke Walas, dari Walas baru nanti ke guru BK-nya. Gimana sih, Bu, cara Ibu mengatasi masalah-masalah pada siswa dan siswi, Bu? Salah satunya mengatasi masalah siswa-siswi yang berpacaran, Bu. Kalau Ibu mah memanggilnya secara pribadi ya. Kita memberikan yang namanya kalau di BK itu konseling individual. Dalam konseling individual itu kita akan secara mendalami masalah, terutama masalah pacaran. Bagaimana cara berpacarannya, mungkin sejauh mana sikapnya terhadap pacarnya, seperti itu ya. Kemudian dengan memberikan gambaran-gambaran, kira-kira apa dampak yang akan terjadi sama dirinya nanti kalau seandainya pacarannya ini udah melampaui batas. Kan ada banyak dampaknya, dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Kemudian nanti akan Ibu berikan pertimbangan mana yang lebih banyak bagusnya daripada buruk. Nah, nanti yang memutuskan tetap siswa. Kalau guru BK mah cuma mengarahkan dan membimbing, keputusan mahasiswa kan, siswanya mau lanjut atau enggak. Kalau rasanya akan memberikan dampak positif, kalau Ibu ya lanjut. Tapi kalau memang rasanya akan berdampak negatif, ya udah stop. Untuk apa gunanya? Nggak ada gunanya kan? Kalau Ibu seperti itu. Melainkan akan mengganggu proses pembelajaran ya, Bu. Kebanyakannya seperti itu. Jadi kan kebanyakan juga siswa protes, Bu, kenapa sih dilarang pacaran? Kan cuman ini, kan bahasanya cuman kan. Kan cuman kayak gini aja. Kan nggak ada ngapa-ngapain. Tapi kebanyakan kenyataan yang kita lihat, apa yang terjadi? Banyak yang buruknya kan? Banyak dampak negatifnya. Nah, itu. Makanya kalau bagi siswa yang pacaran itu selalu mendekatinya secara melalui konseling individual, secara pribadinya yang Ibu dekati. Menurut Ibu, apa yang membuat rendahnya atau kurangnya motivasi siswa dan siswi untuk semangat belajar, Bu? Kalau ngomong-ngomong soal motivasi, pasti ada yang penyebabnya itu ada faktor intrinsiknya, ada faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu faktor dari dalam dirinya. Contohnya kalau faktor dari dalam diri, kebanyakan siswa itu kadang yang membuat dia motivasinya, kalau dalam diri kita ngomong diri nih, pasti fisik kita. Kan ada seorang tuh merasa dirinya agak kurang dari teman-temannya, sehingga muncul insecure, kata-kata anak sekarang ya. Jadi nggak pede gitu. Jadi ketika sebenarnya dia mampu, cuman karena dia merasa kurang atau merasa tidak seperti menurut dia ya, tidak seperti temannya yang mungkin menurutnya lebih hebat, lebih cantik, lebih sempurna dan lain sebagainya, sehingga rasa percaya dirinya itu down, turun.
Nah situ tuh menimbulkan motivasi yang rendah jadinya. Ini bukannya semangat. Alah beko paling kalau mengecek nah dia pasti dicemoohin di kawan. Pasti Iya. salah. Hilang kan? Iya, Jadi Bu. motivasi keinginan dorong dari dalam dirinya itu nggak ada lagi. Ngapain? Mendingan saya diam aja. Atau mendingan saya ngikut aja. Kalau belajar ya belajar aja. Terkadang pun cari-cari masalah kan. Keluar masuk. Ya karena itu. Salah satunya fisik atau psikologis atau mungkin teman. Faktor di luar ya. Faktor teman, mungkin temannya suka mencemooh Nah mungkin ya, itu. Bu. Kan kebanyakan anak-anak sekolah kan kayak gitu. Nggak senang aja nengok temannya agak maju kan. Maju dikit dah. Kebanyakan siswa dan siswi kayak gitu, Bu, menyebabkan siswa dan siswi itu insecure, malas tampil. Gara-gara penilaian temannya yang kurang support ya, support teman-temannya sekelas, mungkin support teman sekelas. Kemudian faktor eksternal lainnya mungkin dari orang tua kali ya. Kadang faktornya dari rumah, mungkin di rumah kurang uang jajan kali, jadi motivasinya apa di rumah nggak dikasih uang jajan malas belajar, atau di rumah sering dimarahin, atau di rumah mungkin tinggal sama siapa bukan sama orang tua, sehingga mempengaruhi itu. Motivasinya itu apa sih, orang tua saya juga nggak perhatian kok sama saya. Kan ada sebagian siswa tuh berpikirnya seperti itu, ngapain sih belajar, tuh orang juga nggak mau peduli sama saya, tuh orang tua saya juga tinggalin saya gitu ya. Iya, Bu. Ya ada sebagian siswa kan ada yang ditinggal orang tua, ada yang tinggal sama keluarga yang lain, nenek. Itu faktornya mungkin karena uang tadi, faktor ekonomi. Yang motivasinya kok orang pergi ke sekolah jajannya banyak, saya males lah, malu rasanya. Orang bawa uang jajan 10.000, saya cuma 1.000. Kadang orang jajan saya liatin aja. Itu juga mempengaruhi loh motivasi kita secara tidak langsung. Itu akan mempengaruhi, maka semangat. Awak yang nilai dalam diri awak tuh kelemahan kita saja. Nah itulah penyebabnya itu ada karena memang siswa itu lebih sering menilai kelemahannya atau melihat kekurangannya daripada kelebihannya. Sekarang juga kebanyakan siswa dan siswi merasakan itu semua, Bu. Nah, that's right, iya. Termasuk saya sendiri juga kadang yang terlihat cuma kelemahan aja, Bu. Nah itu sebenarnya yang salah, mindset kita itu yang salah, yang dirubah. Kenapa sih kita harus melihat kelemahan kita? Gimana orang mau lihat kelebihan kita sementara kita meremehkan diri kita sendiri gitu? Atau itu bisa disebut toksik terhadap diri sendiri ya, Bu? Bisa jadi. Sekarang semua siswa dan siswi kebanyakan ya, Bu, Kebanyakan. merasakan insecure, nggak pede sama. Ya karena itu tadi kan, karena tidak pernah melihat sisi kelebihannya, dia hanya merasa kurang. Nanti kalau tampil rasa-rasa nggak bagus, takut gitu. Takut dicemooh sama teman-teman. Padahal kalau kita lihat positifnya gini, kalau saya bisa tampil di depan aja itu udah luar biasa loh. Mereka yang menertawakan saya di belakang itu nggak pernah tampil. Jadi kan itu motivasi buat kita. Seharusnya kita menunjukkan kalau kita itu bisa ya, Bu. Itu kan sampai orang tuh yakin bahwasanya kita itu, ternyata gitu loh. Jadi kalau kita nggak mau coba, selalu menilai kita tuh lemah, selalu menilai kita tuh kurang dari yang lain, termasuk dari segi penampilan. Kadang kan ada yang minder. Karena penampilannya, Nah, Bu. karena penampilan. Faktor warna kulit juga Nah, ada, Bu. ada. Fisik itu yang Ibu bilang tadi, faktor penyebab pertamanya intrinsik. Dia menilai dirinya, fisiknya itu kurang dari yang lain. Seolah-olah dia tuh selalu menjadi yang jelek lah dibandingkan teman-temannya. Udah belum apa-apa udah minder sendiri ya, Bu. Itu. Nah, lihat, coba kalau kalian ketika ingin meningkatkan motivasi, dorongan dalam diri kita untuk belajar, coba lihat orang yang kurang dari kita. Jangan kita selalu melihat yang lebih dari kita. Intinya kan itu. Coba contohnya, kenapa sih orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan kok bisa berprestasi? Tangan saya berfungsi, kaki saya berguna, mata saya juga bisa melihat, mulut juga bisa bicara. Apa sih prestasi yang sudah saya tuai untuk itu? Nah, nggak melihat film-film motivasi orang-orang yang susah kayak gitu secara ekonomi, kok bisa ya anaknya jadi dokter sementara bapaknya cuma pemulung. Nah, kita tuh harusnya lihatnya ke bawah bukan ke atas. Tapi kalau kalian lihat teman kalian lebih cantik lah, fisik tuh nggak jaminan untuk jadi orang sukses, itu aja intinya. Sekarang kan kebanyakan orang pada ngelihatnya kalau dia cantik dia dihargain gitu. Kebanyakan sekarang, Bu. Itu memang ya, itu bukan sekarang saja, dari zaman ibu dulu seperti itu. Nah, makanya kita yang merasa kurang cantik ini harus lihat kelebihan kita. Apa sih yang lebih dari saya? Oke, secara cantik mungkin saya agak kurang dari yang lain. Cantik itu sebenarnya kan relatif.
Cantik si Ana umpamanya itu Belum tentu. menurut si A belum tentu menurut si B cantik, ya kan? Kalau cantik mah relatif. Jangan pernah kita menilai kita itu jelek karena kita ada sisi bagusnya. Orang hitam tuh belum tentu jelek. Lo tanya sama bule-bule itu, senang loh sama yang hitam-hitam, ya kan? Relatif ya Bu. Relatif. Terkadang yang bikin motivasi itu turun, kadang juga kurang bersyukur ya Bu. Nah itu, nah ya karena kurang bersyukur. Kenapa dibilang kurang bersyukur? Yang dilihat tuh yang buruk dalam dirinya. Padahal kita punya kelebihan loh. Sebenarnya satu kelebihan itu bisa menutup 1000 kekurangan. Gimana caranya Bu? Ya tampilkan kelebihan itu. Sama kayak Ibu menggambarkan sebuah kertas putih. Kita ibaratkan sebuah kertas putih. Di situ ada tinta hitam 1 titik. Nah yang kita lihat cuma tinta hitam yang 1 kotor kan gitu ya. Iya Bu. Kotor. Sehingga yang 1 lembar yang putih tadi itu kita buang. Ganti kan. Iya Bu. Jadi nggak ada artinya tuh yang besar yang putih itu nggak ada artinya. Yang kita lihat cuman yang kotornya sedikit, mubazir nggak? Mubazir Bu. Buang sia-sia kan? Gitu juga dengan diri kita. Ketika kita melihat diri kita itu yang setitik yang jelek itu, kita abaikan yang banyak yang putih ini, nah sia-sia kan? Iya Bu. Tampilkan lah. Oke, kita balikkan lagi. Yang putih itu, yang hitam tuh selembar, putihnya sedikit. Yang paling nampak itu apa? Putih kan? Putih. Cahaya nggak yang putih itu? Iya Bu. Cahaya. Nah kenapa kita abaikan cahaya yang kecil itu? Kalau cahaya itu kita pupuk, kita kembangkan, wah hitam itu hilang. Jadi kesalahan-kesalahan yang buruk kita itu juga nggak bakal kelihatan ya Bu? Enggak lah. Kan biasanya orang pepatah kan seperti ini kebanyakan ya. Gara-gara nila setetes rusak susu sebelanga. Nila yang tadi itu, yang setetes itu akan merusak susu sebelanga, membazir kan? Iya Bu. Padahal sebenarnya bisa kan diantisipasi dengan berbagai cara bagaimana supaya susu ini nggak pahit atau nggak hitam atau nggak gimana. Begitupun dengan kita punya kekurangan kita itu bagaimana cara menutupnya. Banyak jalan kan, kayak Ana sekarang. Tapi buat sekarang ketakutan itu Bu, ketakutan tuh banyak Bu, nggak pede, insecure. Itu penyebabnya itu tadi, karena selalu menilai dirinya buruk Bu. Iya itu. Gimana sih Bu cara mengatasi ketidakpedean ini Bu? Ya kita positif aja. Kalau kita menilai kita buruk, contohnya kita merasa diri kita bodoh, coba lihat yang lainnya. Masih ada nggak yang lebih bodoh dari kita? Kalau kita melihat diri kita lebih secara fisik kurang, coba lihat yang lainnya. Masih ada nggak yang lebih kurang dari kita? Intinya itu aja. Kita jangan selalu melihat ke atas. Kita boleh lihat ke atas untuk maju ya. Untuk majunya gini, untuk memotivasi kita, saya juga bisa suatu hari nanti seperti dia. Saya juga bisa cantik, saya juga bisa kerja, saya juga bisa kaya, saya juga bisa semuanya. Tapi untuk motivasi itu, kita harus melihat ke atas. Nah, untuk memunculkan motivasi itu supaya tidak menjadi sebuah rasa minder, kita lihat nih ke bawah. Nah. Gitu ya, Bu. Bawah tuh kan masih banyak tuh. Kita merasa diri kita miskin, coba lihat orang. Punya rumah nggak? Hidup di jalanan, cari makan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di rumahnya, rancaknya, kita akan merasa seperti itu, kekurangan terus. Tapi kalau kita lihat kekurangan orang lain yang di bawah kita, mungkin yang lebih, kita lihatnya ke bawah ya. Alhamdulillah masih mending saya masih punya rumah walaupun jelek gitu ya. Ya, Bu. Yang sama kayak anak tadi. Harus ada tempat tinggalnya Bu dibanding orang. Masih mending. Iya makanya intinya yang Bu bilang ini untuk memunculkan motivasi itu kita juga sekali-sekali supaya tidak menilai diri kita itu selalu jelek, selalu kurang, selalu buruk. Kita lihat di bawah kita. Apa yang menyebabkan contohnya yang menyebabkan Nana kurang pede apa umpamanya? Enggak pede aja Bu. Secara fisik? Enggak secara fisik juga Bu. Merasa kurang pintar? Coba lihat teman-temannya ada nggak yang bisa tampil seperti ini? Masih lumayan anak kan? Nah, kalau anak seperti itu sekarang lihat di atasnya. Kok bisa ya si Ucok Baba, si apalagi yang mungkin secara fisiknya dia nggak ada apa-apanya. Kok bisa ya lebih baik, bisa jadi orang terkenal, bisa jadi panutan bagi orang banyak, bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Saya kan lebih baik sebenarnya dibandingkan dia. Motivasi itu kan? Iya Bu. Lihat orang-orang yang punya kekurangan tapi sukses. Jangan lihat orang-orang sukses yang
mungkin dah dasarnya sukses, anak orang kaya atau apa enggak. Jadi gitu ya Bu. Ya. Apa nih Bu motivasi dari Bu untuk siswa dan siswi MAN 4 Tanah Datar? Kalau untuk siswa MAN 4 motivasinya ini, seperti yang Ana bilang tadi, kebanyakan ya yang selalu merasa kurang, mungkin yang tidak pede dengan apanya. Kalian tuh jangan selalu melihat kelemahan kalian. Sekali-kali lihatlah kelebihan kalian yang sedikit itu, karena sedikit itu kelebihan kalau kalian pupuk, kalau kalian kembangkan, semua kelemahan itu akan tertutup pada akhirnya. Jangan melihat terlalu ke atas, sekali-sekali lihat ke bawah. Untuk memotivasi, lihat ke atas. Untuk menyadari diri kita bukan seorang orang yang paling terhina atau orang yang paling tertindas atau orang yang paling yang paling buruk. Kita lihat ke bawah kita, masih ada orang yang punya kekurangan yang lain. Itu. Jangan selalu melihat ke atas, sekali-sekali lihat ke bawah. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu udah mau sharing-sharing dan memberikan banyak motivasi baik untuk anak maupun untuk penonton di rumah. Mungkin Ibu ada saran lagi atau udah semuanya Bu? Aku rasa sudah, yang sedikit itu aja yang dilakukan udah luar biasa hasilnya nanti. Udah banyak juga motivasinya ya Bu. Full motivasi Full semuanya. motivasi. Ini nggak tahu Ibu, full motivasi Ibu ini akan bermanfaat atau enggak nanti. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua Bu. Mudah-mudahan. Mungkin hanya sekian podcast kita pada sore hari ini. Untuk itu jangan lupa saksikan bincang-bincang sore kita bersama Guru BK MAN 4 Tanah Datar. Saya Husatul Hasanah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.